Juventus kembali memenangkan partai melawan Napoli, di mana Juventus akhirnya memetik kemenangan dalam lanjutan Liga Serie A kemarin malam. Karena kita tag-nya ini setelah pertandingan match antara Juventus melawan Napoli. Dengan hasil yang cukup memuaskan ini, Juventus kembali bertengger untuk sementara di Capolista. Baik, kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky yang kali ini mengisi untuk materi Suara Juventini kali ini. Seperti biasa, gua akan memberitakan atau menginformasikan hal-hal terupdate mengenai Juventus, terutama pada partai big match yang kemarin melawan Napoli. Kali ini gua tidak tersendiri, karena ini biasa ditemani oleh punggawanya Suara Juventini, kuncennya ya kan, yang selalu setia mengisi dan menjadi hostnya Suara Juventini. Tapi kita monggo nih kenalan dulu nih bagi para penonton yang masih belum tahu. Kita Jackie kenalan dulu tetap. nih. Ya, kita kenalan dulu nih yang sudah tidak asing lagi, siapa Bang? Karena banyak yang masih belum tahu nih ada channel yang bisa bersuara mengenai Juventus. Monggo Bang, silakan Bang. Oke, ya terima kasih Rocky. Gua Jackie seperti biasa selalu menemani teman-teman semua ya. Kali ini gua sama Rocky. Thank you dari Jakarta Timur. Oke, baik kali gitu. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Menurut Bang Jack ini gimana nih perasaannya semalam nih, Juventus setelah memenangkan partai big match-nya yang digadang-gadang sebagai calon Scudetto-nya, yang kan kemarin Scudetto ya kan, Ya masa juara dia mau bertahan jadi, sebenarnya kita ini lawan juara iya, bertahan sebenarnya. lawan juara bertahan. Kita menang akhirnya setelah hasil buruk pada musim lalu ya kan, akhirnya menang biasa tipis 1-0. Gimana nih menurut Bang Jeki, perasaannya bagaimana nih? Silakan Bang Jeki. Ya jadi menang 1-0 ini udah jadi kayak kaedah ya. Udah jadi kayak kayak sistem. Jadi kayak apa ya? Ada kayak jutlaknya ya. Udah kayak Iya, apa sih? iya. Udah kayak Hmm. undang-undangnya KUHP-nya Hmm. dari Allegri ya udah 1-0. Karena seringnya 1-0. Jadi 1-0 adalah Allegri, Allegri adalah 1-0. Jadi Juventus kali ini ya mau kata banyak fans atau banyak netizen-netizen mengomentari, ya sebenarnya lu mau menang 10-0, 8-0, 3-0 kan kalau Liga tetapnya dapat 3 poin ya. Iya, tuh. Lo mau menang berapapun kan lo tetapnya dapat 3 poin. Sampai titik itu ya ada benernya juga, tapi di titik yang lain sebenarnya ya ini kan bagaimana sebenarnya mengeksplor sebuah tim jadi lebih kaya akan taktik, kaya akan formasi, kaya akan Hmm. opsi. Kan itu aja Hmm. sebenarnya. Dengan kita main bertahan, kita curi counter attack, atau sesimpelnya lagi, sesederhananya lagi kita cari gol lewat bola mati atau kemelut, ya kita udah menang 1-0. Artinya kan kekayaan untuk mengeksplor itu masih terbatas. Tapi Hmm. kalau hanya tujuannya untuk menang aja, ya ini udah cukup, udah bener. Udah benar ya. Udah. Jadi kalau kita bermain sesuai dengan tujuan untuk menang, ya apa yang dilakukan sama Juventus hari ini sudah benar. Cuman Hmm. kalau kita mau ke level gimana kita mau mengeksploitasi lagi apa kemampuan dari tim ini segala macam, ya ini masih bisa ditingkatkan sebenarnya. Apalagi kalau melawan tim-tim yang agresif, apakah kita bisa jual beli serangan kah gitu, ataukah Hmm. memang kita selalu di kondisi ya memang bertahan dulu ntar counter attack kan gitu. Apalagi kita melawan juara bertahan, tapi rasa yang apa statusnya juara bertahan tapi rasanya kayak bukan juara bertahan. Jadi udah hilang, Hmm. udah hilang. Jadi Udah ini hilang. Napoli udah kayak Cinderella Magisnya udah kali hilang ya. ya. Iya, udah kayak Cinderella kali ya, putri putri semalam doang. Jadi udah Apalah. nggak ada kelihatan-kelihatannya lagi bahwa Napoli ini Hmm. seperti musim lalu. Artinya gini, Hmm. musim lalu kan kita juga main bertahan, cuman kan kita mampu dibongkar sama Napoli. Hmm. Alhasil adalah kita main di kandang kita kalah, main di kandang kita kalah. Jadi head to head kita musim kemarin ini jelek banget sama Napoli. Tapi Ya, di betul. di titik ini justru Napoli tidak bisa membongkar sama sekali. Padahal skuadnya Napoli itu 80% masih skuad yang lama. Jadi Hmm. apa yang diperlihatkan di Allegri pertandingan kemarin melawan Napoli itu menandakan bahwa tujuan dari tim ini adalah intinya menang. Dan itu sudah Intinya dilakukan menang. dengan benar. Jadi, gue ada satu mungkin pertanyaan lah ya buat mungkin Bang Jack ini. Eh, dengan tren menang 1-0 ini, terus ya menang tipis 2-1, 1-0 ya kan. Kadang-kadang seri ya kan. Eh, apakah ini sudah menjadi titik di mana Allegri bilang, ya udah lu 1-0 aja, nggak usah banyak-banyak deh, yang penting menang 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 aja kayak gitu ya kan.
Dan ini tidak mencerminkan, ya mungkin ada sebagian para fans di luar sana tidak melihat keindahan permainan yang seperti kita lihat mungkin di liga-liga lain ya kan. Kalaupun di klub lain pun ya maaf Inter Milan itu cukup atraktif ya kan. Jual beli serangan, masuk kanan kiri teropas kayak ya kan. Nah, ini Juventus nunggu dulu ya kan. Bertahan dulu sampai kadang ngantuk ya menit 30 kadang kita juga udah ngantuk gitu, ngelihat pemain Juventus nih. Tapi ya ujung-ujungnya di menit-menit akhir ya, ya alhamdulillah sih walaupun deg-degan menang-menang juga ya kan. Menurut Bang Jack ini apakah eh, tren dengan 1-0 ini akan terus berlanjutkah hingga akhir musim? Apakah nanti di ya kita nggak tahu di winter apakah ada perubahan pembelian pemain kah? Jadi ada perubahan sedikit. Apakah tetap terus seperti ini Bang Jack? Mungkin kalau gue sederhanakan lagi, apakah cara menangnya harus seperti ini terus? Iya betul, ya betul. Apakah cara menangnya harus seperti ini terus, yaitu 1-0 bertahan, counter attack, atau set piece, atau goal kick? Ya, selama tidak ada pemain baru, selama tidak ada rotasi pemain yang diberanikan oleh Allegri. Artinya gini, eh, kalau bermain bola, beda formasi, beda pemain, itu pasti beda bermain. Artinya kalau ada pemain baru, atau formasi yang nanti berbeda, atau line up berbeda, itu pasti akan berubah cara main. Tapi kalau formasinya tetap sama, 3-5-2, pemain tengahnya masih Labiot, mau Catelio, mau McKennie, tengahnya Kostic, sayapnya Kostic, sayapnya lagi Cambiaso, misalkan seperti itu. Dengan formasi dan line up kesehariannya seperti itu, cara main seperti ini akan terus dipertahankan. Apalagi sudah terbukti berhasil kan, tujuannya menang itu sudah berhasil gitu loh. Jadi balik lagi adalah ketika cara bermainnya ini berubah, ketika Allegri mau merubah formasi, atau akan ada pemain baru lagi, atau kembali lagi line up yang dirotasi, yang berubah-ubah, misalkan jadi Yildiz yang main, apa segala, itu pasti akan ada perubahan, efek perubahannya pasti ada. Cuman kalau selama itu nggak pernah ada, ya kita nggak pernah bisa berharap bahwa cara bermainnya ini akan berubah sih. Gue sih bilang begitu. Jadi teman-teman Hmm. Juventus ini jangan pernah berharap ini akan berubah cara mainnya selama orang-orang yang pemain yang datang tidak ada misalkan, atau formasinya tidak berubah, atau line up-nya tidak berubah, ya jangan berharap cara bermainnya akan berbeda. Oh, jadi para suara apa fans-fans di sana, para Juventus ini, jadi harap bersabar ya, ya kan. Kita Iya, akan terus melihat permainan seperti ini yang ngantuk-ngantuk, apalagi udah iya. begadang, ya kan. Cuma nanti kalau Jadi, Januari entah siapalah, kan banyak yang digosipin yang datang kan. iya, Nah, iya, entar kalau iya. Januari datang pemain baru lagi, itu pasti akan ada perubahan cara bermainnya. Karena kan Oke, setiap pemain punya skill yang berbeda gitu. oke, baik kalau gitu. Baik, eh mungkin materi selanjutnya di sini gue memberikan informasi proses nih terjadinya gol nih pada match kemarin nih di mana Cambiaso nih mengirimkan umpan yang sangat cantik dan ditanduk oleh Gatti ini. Yang jadi masalah dan pertanyaan gue, kemana sih pemain penyerang kita, ya kan? Kemana sih striker kita? Nah ini Gatti mulu yang ngegolin dari back mulu, ya kan? Dari defender mulu yang golin kemarin walaupun gue tidak mendiskreditkan Chiesa dan Vlahovic, Chiesa kemarin cukup lumayan gacor sih ya kan. Ya. Masuk sana tendang sini ya kan. Cuma ya kontribusi golnya balik lagi para pemain belakang yang malah apa jadi Gatti aja jadi striker ya. Jadi Vlahovic sama Chiesa jadi back nih. Nah, menurut Bang Jack ini melihat proses terjadinya gol kemarin dengan umpan cantiknya Cambiaso ya kan, dan di situ akan ditanduk oleh Gatti yang second from behind datang langsung menanduk, emang sih posturnya cukup tinggi ya kan, bisa menceploskan Meret nih. Gimana nih menurut Bang Jack ini? Oke, ya sebelum ngomongin proses gol, ya memang ironis ya, maksudnya ada beberapa pertandingan penentu penentu kemenangan itu justru bukan predatornya atau bukan strikernya atau bukan ini serang, justru penentu kemenangan datang dari pemain bertahan, di mana dari nomornya aja nomor 4, bukan nomor 9. Ya, gue rame banget ngasih tahu ke sosmed bahwa backnya Juventus itu adalah striker Juventus, striker Juventus adalah back Juventus. Jadi Juventus kebalik. kebalik ya. Jadi lebih rutin pemain bertahan Juventus golin. Nah, balik lagi ya. Cara bermain ini kan memang cara bermain yang paling aman buat Juventus di mata Allegri. Bahwa Hmm. di mata Allegri kita bisa menang selama tidak kebobolan. Itu kan prinsip dasar banget. Kita nggak bisa menang selama nggak kebobolan.
Nah, gimana caranya nggak kebobolan ya? Kita kuatkan pertahanan, bikin 5 sejajar, habis itu 3, 2 kalau lagi bertahan. Nah, proses gol ini adalah proses gol yang bisa dibilang bukan sekali 2 kali ya. Ada Iya. beberapa pertandingan yang memang golnya lawan Empoli kalau nggak salah, lawan Torino, lawan apalagi banyak yang gol-gol dari Gatti, Danilo, Rugani. Itu gol-gol kemelut gitu loh. Gol-gol yang dihasilkan awalnya dari set piece. Gol Bremer, gol-gol yang awalnya dari tendangan bebas ataukah corner. Jadi Juventus kayaknya punya keuntungan dan keberuntungan dalam gol-gol skema seperti ini. Jadi proses gol Iya. seperti ini bukan proses gol yang baru sekali, tapi udah sering. Mungkin dalam latihan ini benar-benar diseriuskan bisa mengambil gol Salah seperti itu. taktik juga kali ya, kayak Ya, gitu bisa jadi. jadi detail gol seperti ini akhirnya menjadi senjata rahasia, senjata akurat. Kenapa jadi senjata rahasia dan senjata akurat? Ya karena menangnya dari gol seperti ini kan gitu. Ya kan menjadi senjata dong ketika lu berhasil menang, berhasil mendapatkan 3 poin dari gol-gol seperti ini. Kalau dari Iya. detail proses golnya itu jelas sekali Cambiaso punya crossing yang sangat mumpuni ya, punya crossing sangat mumpuni, terus juga punya apa namanya Gatti memang posisinya nggak terlalu dikawal ketat karena memang di situ kan hasil dari corner Ada. ya, Iya. hasil dari corner. Jadi itu akhirnya Gatti juga golin lagi gitu loh. Ya kemarin Gatti juga habis golin juga kan lawan Monza. Sekarang golin Iya. lagi. Ini kalau rutin seperti ini lama-lama Gatti nomornya 9+4 nih. 9 dia sisi strikernya, 4 dia sisi backnya gitu loh. Karena memang secara kita urut 7 pertandingan terakhir ya semenjak dari Hmm. Milan. Lawan Milan yang golin Locatelli, lawan Verona yang golin Cambiaso, lawan Fiorentina yang golin Miretti, lawan Cagliari yang golin Bremer Rugani, lawan Inter baru yang golin Vlahovic, lawan Monza Rabiot dan Gatti, lawan Napoli Gatti. Artinya apa? Penyerang dari 7 pertandingan terakhir, penyerang yang golin hanyalah Vlahovic. Chiesa, Kian, Milik, siapa lagi sih lini serang? Ya sebutlah kalau misalkan Yildiz. Yildiz main atau Hmm. whatever itu yang golin dari lini serang tuh hampir nggak ada. Ya gol artinya semua mengambil apa namanya mengambil peluang kalau lu bisa golin golin gitu loh. Hmm. Dan satu sisi kelemahan ya, tapi satu sisi kalau seandainya lini serang ini lebih tajam lagi, artinya apa? Artinya lini tajamnya tuh maksudnya lebih efisien ya. Lu mungkin nggak bisa Iya. banyak peluang, mungkin 1 peluang, 2 peluang bisa bikin gol. Ya mungkin Juve nggak hanya 1-0, mungkin bisa 2-0 atau 3-0. Nah, ini yang menjadi Oke. masalah baru buat buat Juventus. Kenapa lini serang kita tidak tidak mencetak gol gitu loh. Bahkan Vlahovic kemarin lawan Inter itu setelah 71 hari dia tidak mencetak gol. Iya. Kan ada teman kita Cuma bilang nanti 71 hari lagi baru gol. Kan sedih banget kalau kayak gitu ya. sebenarnya Vlahovic kemarin bisa cetak gol, cuma kena miss tiang aja itu ya kan kemarin dari tendangan jarak jauh. Ya mungkin Ya, ya ya sebenarnya sih siapa aja yang golin yang penting menang ya kan. Cuma kan agak ironis ya kan, striker kita lumayan bagus ya kan, dari dibeli mahal ya kan. Ada gitu Chiesa juga, ironisnya di timnas dia gacor, nah giliran di Juve nggak cetak gol ya kan. Yang jadi ada tanda tanya sebenarnya, ada apa sih ini? Apakah nggak cocok kah formasinya? Apakah emang gaya permainannya Allegri seperti ini? Yakin kita sebagai fans atau pengamat sepak bola khususnya tentang Juventus ini bertanya-tanya ya kan, kenapa jadi strikernya mandul ya kan? hmm, iya iya iya. Iya. Baik, kalau gitu untuk materi selanjutnya di sini gua rating nih, rating dari partai Juventus melawan Napoli. Gua telah mengambil sumber yang terpercaya dari salah satu website di mana Gatti ya kita seperti ketahui memiliki poin tertinggi nih 8,0 ya kan, di mana mengungguli rekan-rekannya eh di antaranya. Tapi gua kekasih kredit plus juga terhadap Chesney ya. Ada satu peluang yang Ada gua satu bikin momennya. deg-degan, Ke yang Farad ya, ke Farad dia ya. ke Farad itu, dia ditepis Lepas. satu tangan itu. Wah, kalau Iya. nggak ada itu bisa kebobol. Iya benar benar benar. Benar. Nah, Benar. yang kedua adalah Cambiaso. Yang ketiga adalah malah Danilo di sini dari gue lihat. Nah, menurut Bang Jack ini apakah sudah sesuai? Apakah Bang Jack cukup punya pilihan tersendiri mengenai rating ini? Karena eh Gatti walaupun dia pemain belakang cukup tadi ya sering mencetak gol yang
tak terduga-duga walaupun jadi penentu kemenangannya Juventus. Gimana menurut Bang Jeki? Iya, Bremer, Danilo, Gatti ini menjadi rate-nya tinggi ketika mereka berhasil menjaga ketat Osimhen ya. Osimhen, Bremer sama Iya, Osimhen kan sering duel tuh. Bremer sama iya, Osimhen. Benar-benar ibaratnya kayak Tom and Jerry deh. Benar-benar dikejar. Benar-benar dikejar banget deh. Bremer sama Osimhen. Danilo juga mainnya Spartan. Terus Gatti juga dia kan menjaga Keparat ya, menjaga Keparat sampai ada satu momen dia Keparat sama Gati kan diajakin ya diisengin lah sama Gati kan si iya. Keparatnya kayaknya sebel gitu kan. Hmm. Jadi Keparat, Bremer, Danilo wajar dapat poin-poin bagus, apalagi Gati karena dia golin penentu kemenangan, ya wajar lah rating dia bagus. Karena ya Napoli benar-benar tidak bisa mencetak gol. Sebenarnya Napoli sangat bisa mencetak gol kalau Keparat itu bisa lebih tenang ya. Iya, ada yang Ah, satu ya, yang dia ada satu. melambung kan, melambung. Iya dia Itu, lambung, padahal itu dia udah sendirian ya. Itu deg-degan banget itu kalau gua. Aduh, dipikir-pikir, syok. kalau Keparat dia nggak tegang, atau kalau si Tek itu si Chesney dia terlambat maju aja. Nah itu Iya, kan views-nya dari si pandangannya dari si siapa si Keparat mungkin akan lebih besar ya. Ketika si Tek maju, pandangan dia melihat gawang menjadi lebih sempit kan. Dan itu kan dia harus ngambil keputusan cepat kan si Keparat kan. iya, Karena dia harus ngambil keputusan cepat, ya itu ditendang asal-asalan. Melambung. Padahal itu sebenarnya si Napoli itu bisa punya nyetak gol dari situ tuh. Tapi ya emang dasar mereka udah hilang ya magisnya sebagai juara bertahan. Jadi ya udah. iya. Jadi ya memang Juara, ditakdirkan Juventus yang juara. Nah, rating-rating yang lain Cambiaso bagus sekali ya. McKennie iya kan biasa. mobilitasnya juga nggak ketinggalan. Locatelli juga duelnya bagus sekali. Rabiot sering dijatuhin ya. Rabiot sering dijatuhin. Mungkin mungkin Napoli melihat bahwa Rabiot salah satu kunci ya permainan. Kostic sebenarnya nggak terlalu dominan ya, nggak dominan Hmm, crossingnya juga banyak keblok. Cuman ya poinnya lebih masih bagus. Chiesa poinnya bagus walaupun nggak golin, ratingnya bagus. Jelas dia ada di babak pertama dia momen yang dia nusuk tuh, dia iya, nusuk, momen dia nusuk terus dia ya memang udah numpuk pemain Napoli di sana. Itu kan salah satu penilaian yang bagus ya. Kalau Vlahovic jelas ya ini pemain yang butuh banget diumpan ya. Memang Vlahovic bukan striker seperti tipikalnya kayak harus di, Tevez. iya, Ya depan ya. harus disuapin banget memang Vlahovic ini. Ya jadi ya wajar lah kalau Vlahovic akhirnya nilainya menjadi lebih rendah gitu. Karena memang Juventus lebih banyak bertahannya. Tapi kalau Napoli sendiri gue rasa kalau dia mau manfaatkan momen-momen yang kemarin itu yang kayak Kvara tuh salah satunya. Gue rasa dia udah bisa seri atau bahkan Napoli yang bisa unggul duluan kan gitu kan. Cuman Iya. karena mereka sudah hilang magitnya ya udah emang milik Juventus. Iya. Jangan juara bohongan lagi ya kan kemarin tuh. Iya, iya. Baik, untuk selanjutnya gue di sini sedikit saja mengenai statistik mengenai jalan pertandingan yang kemarin, di mana kalau bisa kita lihat ya wajar ya, kita kalah possession ball dan peluang Napoli untuk mencetak gol itu lebih besar dibandingkan Juventus. Kalau bisa gua lihat di sini 1,23 dibanding 1,09. Ini cukup jauh ya kan. Apalagi setelah mencetak golnya Gatti, Juventus melakukan defense ya kan yang cukup, istilahnya Napoli ini kayaknya udah buntu, mau kemana nggak bisa ditembus. Ada Gatti, terus di tengah ada Bremer, di kanan ada Danilo. Ya walaupun mereka menguasai jalan pertandingan, tapi eh, yang dimaksud oleh Allegri untuk bertahan ini cukup efektif nih. Menurut Bang Jack ini apakah eh, seperti inikah jalan pertandingan Juventus ke depannya dengan match-match yang lain ya kan? Agak membosankan ya kan, terlalu menunggu bola ya kan, nggak ada keindahan dalam sepak bola ya kan, ya tiki taka kick and rush ya kan, terlalu menunggu di dalam lama ya, kadang kita juga nonton sampai menit 35 pun udah ngantuk ya kan, nggak ada gol. Nah, menurut Bang Jack ini walaupun Napoli menguasai jalan pertandingan, defendernya Juventus cukup kokoh nih dalam mengatasi gempuran-gempuran Napoli. Silakan Bang Jack ini dilihat dari statistik yang gua kasih deh kepada lu. Oke, jadi ya memang apa ya di- selalu kalau Juventus itu position pasti kalau ngelawan tim yang
istilahnya tim yang papan atas lah di Serie A, ya entah itu Inter, entah Milan, entah siapa, itu pasti posisinya nggak bisa dominasi. Pasti Juventus akan memilih main aman. Statistik Hmm. menggambarkan seperti itu. Tapi yang menjadi menariknya adalah statistik mengenai expected goal atau artinya peluang atau titik di mana gol itu bisa tercipta. Apa kesempatan untuk menciptakan shoot yang berbahaya untuk bisa menjadi gol. Expected goal yang paling gede justru datang dari Napoli misalkan. Nah, ini sebenarnya eh, kemarin itu waktu lawan Inter Milan, expected goalnya Inter Milan tuh sedikit kecil. Tapi kali ini Napoli yang gede. Artinya apa? Gua nggak bisa bilang bahwa keberuntungan akan terus menyaungi Juventus. Itu yang paling Hmm. penting. Hmm. Gitu loh. Kita mau keberuntungnya sampai kapan? Cuman kalau memang beruntung sampai terus, beruntung sampai Scudetto, kayaknya pesugihan ini Allegri nih. Ada jampe-jampenya ini kayaknya Allegri. Kenapa? Karena lu sudah mendominasi permainan Napoli. Expected goal lu gede, total shoot lu banyak, cuman lu nggak bisa menang. Artinya kan ya memang kenapa bisa begitu? Kalau Hmm. lawan Inter kemarin, expected goal-nya kecil, artinya apa? Artinya Inter hanya bisa mencari peluang dari luar kotak penalti, Hmm. gitu Ya. loh. Kemarin Napoli, dia bisa dapat peluang dari kotak penalti itu ada dua lah yang kita sebut, yang kita masih ingat, yang ke Hmm. Farad, dua-duanya ke Farad ya, yang Iya betul. yang back sama yang dia sendiri, Lambung. Iya. iya kan? Iya. Artinya keberuntungan ini kita mau terus copy paste sampai kapan nih? Betul. Kita mau copy paste sampai kapan? Nah, ini yang harus dievaluasi. Artinya kita jangan seneng, ya inilah Allegri segala macam. Iya betul, lu menang. Cuman ketika lu lihat datanya, itu sangat-sangat riskan ketika expected goal-nya gede dari pihak musuh dan kita masih bisa menang. Artinya ini kita beruntung. Ini kalau di copy paste lagi sama misalkan lawan tim yang lebih serem lah penyerangnya. Misalkan Madrid ada Bellingham di sana. Ya mungkin kita bisa kalah. Karena expected goal-nya mungkin lebih bagusan dia gitu untuk menjadi golnya ya gitu loh. Hmm. Jadi yang benar itu apa? Biarlah nggak masalah posisinya mereka tinggi, tapi expected goal-nya jangan tinggi. Artinya dia nggak Oh. bisa masuk ke dalam kotak penalti. Ya dia cuma nguasain bola di tengah, nguasain bola di pertahanannya dia. Artinya bola nggak masuk ke dalam kotak penalti. Selama mereka masih bisa menciptakan peluang di dalam kotak penalti, selama itu pula keberuntungan menaungi Juventus kalau bila tidak kalah. Gitu loh. Jadi Oke. jadi sekali lagi eh, pertahanan ini lebih baik waktu lawan Inter sebenarnya. Walaupun lawan Inter kita seri ya. Cuman lebih baik Ya. lawan Inter. Ini sebenarnya Napoli yang bego, lebih ke Napoli yang bego. Dan Napolinya kurang bisa memanfaatkan Iya, peluang gitu. yang sudah ada ya, maksudnya Betul. gitu. Oke. Jadi kalau lawan Inter Juve-nya kuat, defense-nya kalau ini kuat, cuman sebenarnya Napoli punya peluang gitu loh. Masih bisa mengeksplor Juve, cuman sayangnya dia tidak ambil kesempatan itu gitu. Oke, baik. Dengan kemenangan melawan Napoli, apakah menurut Bang Jeki ini kita sudah masuk ke jalur untuk perebutan Scudetto kah? Ya, berandai-andai karena melihat trennya cukup bagus ya kan. Apalagi di bulan lalu juga kita nggak jelek-jelek banget, malah cukup grafiknya bagus. Dan sekarang ini di bulan Desember kita ada beberapa match ya terakhir kalau nggak salah melawan akhir bulan Desember nanti akhir tahun melawan AS Roma ya kan. Apakah ini sudah bisa dikatakan kita bukan lagi mencari posisi 3, Empat besar. 2 atau 4 ya bisa melakukan persaingan melawan Scudetto. Menurut Bang Ciki gimana nih? Scudetto menurut gua kalau buat pemain pada pengen Scudetto, buat fans apalagi pada pengen Scudetto. Tapi Allegri sekarang kayaknya sudah mau melunak untuk ngomongin Scudetto. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya jangankan ngomongin Scudetto, udah pasti dipatokin deh pokoknya empat besar, kan gitu. Kalau Iya. dilihat di konferensi persnya terakhir, ada Allegri mengatakan ya secara internal kami juga bisa mengatakan bahwa kami ingin punya hasrat untuk Scudetto. Artinya Allegri udah mulai mau membicarakan Scudetto. Jadi intinya sih kalau Allegri-nya udah mulai mau, berarti kan di internalnya sendiri mungkin udah ada dorongan kan. Kalau kemarin Ya. kan nggak berani ngomongin itu, nggak mau sesumbar dulu Allegri-nya. Tapi mungkin di internalnya udah ngomongin banget. Kalau sekarang Allegri udah mulai mau ngomongin, walaupun dia belum terang-terangan ingin mengejar Scudetto, gue rasa Hmm. di internalnya, di ruang gantinya, ini udah, ayo nih kita udah digojlok-gojlok banget gitu, bukan sekedar dipus gitu.
Gua rasa udah sampai ke titik itu ya. Ketika Allegri sudah lunak ngomongin Scudetto di konferensi pers, gua rasa di internal ruang ganti sudah bahkan sudah menjadi obrolan yang selangkah lebih maju untuk mengatakan, ayo nih kita kejar lah gitu. Kalau gue bilang, apalagi kita kan posisinya kan mengejar Inter ya, bukan dikejar. Itu harusnya lebih Hmm, punya passion ya, lebih punya hasrat untuk bisa menjadi Scudetto. Kecuali kalau kita udah Kapolista beda 10 poin di bawah, beda 10 poin sama peringkat 2 itu mungkin beda perasaan. Kalau sekarang kan perasaannya kan kita tiap tiap minggu kan balapan ya sama Inter ya. Sekarang kita ya. menang nih. Ntar nggak tahu nih nanti lawan Udinese di balap nih kan gitu. Dan Mudah-mudahan Inter nah, kalah kayak gitu kan. nah, dengan balapan seperti ini kan mental dari pemain-pemain kan diharapkan keluar ya, keluar untuk Hmm. di sini terbukti apakah pemain Juventus sudah punya mental juara atau belum gitu. Jadi pembuktiannya tes mental nih ya kan. Siapa yang Iya, kuat-kuatan ya kan. Karena iya. apalagi saingannya Inter Milan ya kan. Posisi satu dua ya kan. Baiklah kalau gitu. Karena kita nggak bahas panjang-panjang, hanya mereview partai Juventus melawan Napoli. Tapi di sini gue tidak bosan-bosan selalu mengingatkan bagi para penonton di sana, jangan lupa subscribe nih, karena kami akan terus memberikan informasi yang terbaik mengenai Juventus, ya kan? Kalau Anda atau kalian-kalian ini ingin bersuara di channel kami, monggo silakan, Gabung ke terbuka fitur itu, lebar. fitur Oh ya, membership. jangan lupa juga nih, kita sudah memiliki fitur membership. Di situ ada konten-konten eksklusif yang tidak kalian dapatkan di reguler kaminya. Ya, jadi kalian bisa mendapatkan berkesempatan nih, ya kan, mendapatkan berita-berita terupdate mengenai Juventus serta berkesempatan juga nih untuk menjadi narasumber yang kita undang secara off air maupun on air, ya kan. Jangan lupa nih share-share juga kepada teman-teman kalian bahwa ada channel yang bisa bersuara mengenai Juventus dan di like juga komen-komen kami maupun jadi lupa. Jangan lupa juga kok komen di channel kami karena dengan komentar kalian baik itu kritik maupun saran bisa membangun channel kami lebih baik. Akhir kata dari gua terima kasih. Terus tetap pantengin channel kami. Terima kasih juga buat Bang Jeki yang telah Oke, hadir thank you menjadi Rocky. narasumber. Ya oke mantap ya kan. Minggu depan menang lagi nggak nih? Ya harus terus dong menang. 1-0 on Oke. the way. Akhir kata dari gua terima kasih. Eh Vino alla Vino fine. alla fine. Forza Forza Juve. Juve.